Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak masih diberikan waktu untuk bisa membuatkan video pembelajaran yang kedua di bab yang pertama, yaitu di pengetahuan dasar geografi. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ini, Bapak ucapkan selamat bagi Anda yang sudah sampai di UKBM ini. Bapak yakin anak-anak sekalian, kalian untuk mencapai ke UKBM ini tidak gampang. Banyak kesulitan dan banyak hal yang harus kalian lalui, termasuk menyediakan waktu untuk mengerjakan segala tugas-tugasnya. Terima kasih yang sudah berusaha keras untuk bisa masuk ke KBM ini. Good job. Oke, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di bab pertama di UKBM yang kedua. Anak-anakku sekalian, pada UKBM pertama kita sudah panjang lebar membahas tentang apa itu objek geografi, pengertian geografi, sampai ilmu-ilmu penunjang geografi. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anakku sekalian, kita akan belajar 3 hal, Kita akan belajar 3 hal, yaitu kompetensi yang akan kita kuasai pada video pembelajaran ini adalah: pertama, kalian mampu menjelaskan 10 konsep geografi. Yang kedua, membedakan 4 prinsip geografi dan contoh penerapannya. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan 3 pendekatan geografi dan contoh penerapannya. Jadi itu yang kita akan bahas pada video pembelajaran ini, atau 3 pertemuan ke depan. Jadi kita akan berkutat atau menjelaskan tentang 10 konsep, membedakan 4 prinsip geografi dan contoh penerapannya, dan mampu menjelaskan 3 pendekatan geografi dan contoh penerapannya. Anakku sekalian, ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui, dalam setiap video pembelajaran atau dalam setiap pertemuan kita harus tahu apa tujuan dari pertemuan itu atau dari tujuan dari kegiatan belajar itu. Yang jelas di sini ada 6 tujuan utama, ada tujuan umum dan 1 tujuan utama. Dimana yang umumnya yaitu: pertama, kalian mampu mensyukuri karya sang pencipta, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam penyampaian pendapat. Yang keduanya atau yang bagian B-nya, melalui proses mencari informasi, menanya, berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan ruang lingkup geografi, menguraikan 10 konsep dasar geografi, membedakan 4 prinsip geografi, dan membedakan objek formal dan objek fungsional, serta menjelaskan metode pendekatan geografi, membedakan aspek fisik serta aspek geografi, menunjukkan perilaku proaktif, mempelajari hakikat ilmu dan peran geografi dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan. Nah, ini yang paling penting pada pertemuan kali ini. Kalian akan, ini yang tadi yang bagian B sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Jadi pada bagian ini kita akan mencoba mengasosiasi, mengkomunikasikan, peserta didik dapat menemukan penerapan 10 konsep esensial, prinsip-prinsip geografi, pendekatan geografi. Itu yang akan kita bahas. Menunjukkan perilaku proaktif dalam mempelajari hakikat ilmu dan peran geografi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab dalam melaksanakan observasi. Yang keempat, memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir, sebagai realisasi dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill atau HOT, kecakapan hidup abad 21, berpikir kritis, bertindak kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi, literasi, dan PPK. Kurang lebih itu tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran ini. Jadi perlu diperhatikan.
Oke, ini ada apersepsi anak-anakku sekalian. Pertama ada gambar ini, coba perhatikan. Ini ada gambar antara Bandung dengan Jakarta. Ya, ini petanya, peta rute. Selanjutnya ada gambar kedua, ini ada gambar sebuah tempat di Indonesia tentunya, mudah-mudahan. Jadi ini adalah daerah perkebunan. Oke, ya, perhatikan ini. Ada beberapa pertanyaan ke kalian, ya, yang mungkin nanti akan dibahas pada video pembelajaran ini. Mengapa kita ke Bandung lebih cepat ketimbang dari Bekasi ke Jakarta? Walaupun jaraknya antara Bekasi dengan Jakarta itu lebih dekat, tapi waktu yang ditempuh lebih lama ketimbang dari Bekasi ke Bandung. Ayo, bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas. Berikutnya, pertanyaan di gambar kedua. Coba renungkan. Tempat ini merupakan tempat yang sangat cocok untuk pertanian atau perkebunan. Tapi bisa nggak ditempati untuk pemukiman? Nah, jawabannya kita akan coba bahas, gali pada video pembelajaran ini. Simpan dulu ya, nanti kita jawab di akhir video pembelajaran. Oke, ini peta konsep, mohon maaf, bukan peta konsep ya. Ini peta konsepnya begini. Jadi yang pertama kita akan membahas 10 konsep geografi. Yang pertama lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi. Yang kelima, keenam aglomerasi, nilai kegunaan, 8 interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, dan yang 10 keterkaitan keruangan. Nah, ini lalu prinsip geografi, ada interrelasi, deskripsi, persebaran, dan interrelasi, deskripsi, persebaran. Sebentar. Persebaran, korologi ya, mohon maaf. Ini korologi. Nah, jadi empat prinsip geografi itu interrelasi, deskripsi, persebaran, dan korologi. Lalu ini 3 pendekatan: pendekatan keruangan, spatial approach, pendekatan ekologis atau lingkungan, ecological approach, dan pendekatan kewilayahan regional complex approach, ya, regional complex approach. Ya, regional complex approach. Oke, nah, approach ya, kita akan membahas panjang lebar ini. Lumayan banyak pembahasan kita, cuman Bapak akan membahas secara garis besar saja. Silahkan kalian nanti jelasnya lagi. Bapak yakin kalian sudah ya punya ini dari perpustakaan. Di sini paparan lebih jelas lagi ada di buku ini, di BTP ini ya. Silahkan baca, semuanya ada di sini untuk jelasnya. Pada video pembelajarannya hanya sekedar membahas secara global saja ya, secara umum saja. Oke, selanjutnya kita akan bahas konsep lokasi. Nah, ini konsep lokasi atau letak sebuah daerah. Jadi lokasi itu ya bisa dikatakan adalah letak sebuah daerah di permukaan bumi. Nah, ini konsep paling utama sejak adanya perkembangan ilmu geografi, dan jawaban pertama dari geografi yaitu di mana. Nah, menariknya begini anak-anakku sekalian ya.
yang mungkin waktu SMP kalian mengenal geografi secara umum dalam artian bergabung dengan mata pelajaran IPS yang lain, tapi di sini ternyata geografi lebih detail lagi pada jenjang SMA, di mana geografi akan membahas tentang di mana. Nah, di mana emang ini berkaitan dengan peta ya, peta. Jadi kita harus tahu ya, jangan sampai orang kalian belajar geografi tahu tapi nggak tahu di mana. Apalagi kalian bisa masuk ke SMA 1 Cikarang Pusat, salah satunya adalah manfaatnya salah satu mempergunakan ilmu geografi, yaitu dengan zonasi seperti itu. Tentunya kalian tahu ya, proses kalian bisa masuk ke SMA dengan menarik garis lurus antara sekolah sampai ke rumah berapa kilo. Nah, itu pakai peta ya. Nah, itu adalah konsep lokasi. Salah satu pemanfaatannya yaitu tadi, bisanya kalian masuk ke SMA Cipus menggunakan salah satu konsep lokasi. Dalam konsep lokasi ada konsep lokasi absolut, ada yang relatif. Nah, ini lokasi absolut itu artinya lokasi yang tidak berubah ya. Jadi lokasi yang tetap. Beda dengan lokasi relatif. Masih ingat materi yang pertama bahwa mungkin pernah kalian dengar ya, bahwa Indonesia bisa dilihat dari dua cara atau dua lokasi, yaitu dengan lokasi astronomis dan lokasi geografis ya. Masih ingat mungkin waktu di SMP. Apa itu lokasi astronomis? Ya tadi yang 11 derajat sampai sekian derajat ya, dan seterusnya. Itu yang ada bujur timur, lintang utara, lintang selatan. Itu letak astronomis. Nah, itu disebut lokasi absolut. Beda dengan lokasi relatif, yaitu di antara, masih ingat mungkin ya, bahwa Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ya, benua Australia dan benua Asia. Lalu benua Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Apa yang membedakan relatif dan absolut? Nah, di sini membedakannya. Seandainya misalnya di relatif ya, benua Australia misalnya tenggelam ya, maka itu akan berubah. Tidak lagi Indonesia terletak di antara dua benua. Jadi bisa jadi Indonesia terletak di antara satu benua dan 3 samudra, karena tadi tenggelam tadi. Itu yang disebut relatif, bisa berubah. Nanti ke depan bisa berubah. Beda dengan lokasi absolut atau astronomis, letak astronomis. Walaupun di kanan kirinya berubah, tapi tetap titik koordinat tetap tidak berubah. Walaupun Australia tenggelam, Asia tenggelam, samudra Hindia mengering atau samudra Pasifik meluap, tetap Indonesia di lintang itu ya, 11 sampai 95 derajat bujur timur dan seterusnya, 11 lintang selatan sampai sebenarnya itulah Bapak supaya jelasnya nanti kalian bisa baca bukunya. Itu letak absolut dan letak relatif. Mengerti kan ya? Oke, sip, Bapak paham. Kalian bisa mengerti tentang lokasi absolut dan lokasi relatif. Lalu yang kedua, konsep jarak. Nah, jika ada salah satu konsep, jarak adalah salah satu konsep geografi yang amat penting untuk kehidupan sosial, ekonomi, budaya, maupun juga kepentingan pertanian. Jarak berkaitan erat dengan arti lokasi dan upaya pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan, air, tanah, pusat pelayanan, dan transportasi. Masih ingat gambar tadi diapresiasi. Nah, ini salah satunya adalah konsep jarak. Jadi walaupun jauh ya, antara tadi dicontohkan adalah antara Bandung dengan Jakarta, tapi kalau lancar itu dekat. Beda dengan Bekasi dengan Jakarta. Walaupun jaraknya dekat tapi macet ya, maka akan lama. Nah, ini berkaitan dengan waktu. Yuk kita bahas nih ya, ada jarak mempunyai 3 dimensi ukuran, yaitu ada jarak geometrik ya. Jadi jarak geometrik itu ukuran, hitung dengan kilometer.
meter. Ada jarak yang diukur dari segi dimensi yang tadi. Ya, walaupun jauh terasa dekat, walaupun dekat terasa jauh. Nah, itu jarak diukur dari segi dimensi. Ya, beda dengan geometrik. Kalau secara geometrik jarak Bekasi dengan Bandung ya lebih jauh daripada Bekasi dan Jakarta. Tapi secara dimensi lain waktu lebih cepat ke Bandung ketimbang ke Jakarta dari Bekasi itu. Nah, dari segi ekonomi, diukur dari segi dimensi ekonomi. Wah, ini lebih ini lagi, ya. Kita misalnya ke Bandung walaupun jaraknya jauh, tapi dalam hal menghabiskan bahan bakar itu lebih hemat ketimbang kita ke Bekasi, dari Bekasi ke Jakarta. Walaupun dekat, tapi menghabiskan bahan bakar yang boros atau lebih banyak. Kenapa? Tadi karena macetnya itu, ya, sehingga bahan bakar yang di ini banyak. Ya, itu konsep jarak. Nah, lanjut. Ada konsep keterjangkauan. Nah, ini berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang sering disebut accessibility, ya, antara satu tempat dengan tempat lain. Jadi keterjangkauan itu seberapa mudah, ya, tempat itu bisa dicapai, ya. Tempat itu harus dicapai. Contohnya begini. Orang masih mungkin tahu ya bahwa Jakarta itu terdiri dari daratan dan kepulauan. Ayo, kepulauannya apa? Ya, betul. Namanya Kepulauan Seribu, ya, di utara Jakarta. Tapi kalau bicara aksesibilitas atau keterjangkauan, itu antara kepulauan walaupun satu Jakarta, ya, itu masuk ke Jakarta itu prosesnya lebih banyak ketimbang Bekasi ke Jakarta. Aksesnya lebih cepat gitu. Bisa lewat, kalau dari Bekasi ya, kalau dari Bekasi itu bisa lewat jalan kereta, bisa lewat kereta api, bisa lewat umum, bisa lewat tol, ya, ada 3 akses untuk mencapai ke Jakarta. Tapi kalau dari Pulau Seribu, Kepulauan Seribu, pulau yang ada di Kepulauan Seribu, walaupun satu Jakarta, itu untuk mencapai ke Jakarta itu hanya satu cara, yaitu dengan menaiki kapal laut, ya, kapal laut yang mungkin waktu dan jadwalnya bisa dijadwal sehari sekali mungkin, atau bisa jadi 1 minggu sekali. Jadi aksesnya lebih lambat. Nah, ini maksud keterjangkauan. Ya, jadi walaupun tempatnya satu wilayah, tapi kalau dia tidak sampai, seperti ini contohnya. Dan aku bisa lihat yang satu tol, ya, akses jalan tol, ya. Yang satu, ya, lihat bagaimana perjuangan mobil, ya, dalam melewati jalan. Ini akan terhambat, ya. Ini lebih cepat waktunya. Oke, lalu ada konsep pola. Nah, ini konsep pola juga salah satu konsep menarik loh anak-anakku sekalian di geografi itu. Anak-anakku bila mempelajari lebih dalam lagi, Bapak yakin kalian dimanapun, kapanpun tempatnya, kalian bisa mempelajari, menganalisis, ya, dan bisa menjadi sebagai sumber ilmuwan orang-orang yang ada di sekitar Anda, karena tahu. Salah satunya konsep pola. Susunan bentuk atau sebaran fenomena dalam ruang di muka bumi disebut pola, baik bersifat alami, yaitu aliran sungai, sebaran vegetasi, jenis tanah, curah hujan, fenomena sosial budaya, antara lain pemukiman penduduk, sebaran kepadatan dan atau pencahayaan jenis kelamin, dan ya, selanjutnya untuk konsep yang ke-6 dari 10 konsep dasar geografi, yaitu aglomerasi. Nah, aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit. Contoh, industri akan mengelompok pada suatu wilayah yang dianggap menghasilkan keuntungan maksimum bagi produknya. Pemukiman padat dan kumuh salah satu bentuk aglomerasi di perkotaan. Nah, menariknya begini anak-anakku sekalian,
Konsep aglomerasi ini adalah konsep di mana sebuah pengelompokan yang sifatnya kalau di dalam hal di dalam hal ekonomis ya, untuk mengurangi biaya produksi ya. Misalnya masih ingat mungkin pabrik semen gitu ya, pabrik semen. Kalau kalian main ke daerah Loji itu ada namanya pabrik semen. Itu pabrik semen itu akan selalu mencari tempat ya, atau mengelompok di tempat-tempat yang memang di situ ada tambang kapurnya gitu. Kenapa? Itu agar menghemat biaya produksi. Atau bisa mungkin kayak Freeport ya, Freeport yang ada di Papua sana ya, yang ada di Papua itu mengaglomerasi semua kegiatan pertambangan ada di situ. Bahkan perkantoran, perumahan ya, sampai dengan perniagaan ya. Bahkan ada beberapa tempat yang konon katanya Bapak juga mendengar itu ada semacam negara di dalam negara gitu. Maksudnya di dalam tempat itu ada semacam wilayah Amerika lah gitu ya. Karena Freeport itu milik Amerika, ya artinya di situ ada warga-warga Amerika yang punya atau yang punya wilayah atau punya kawasan tertentu di situ. Nah, atau yang lainnya banyak lah yang sifat mengelompok ya. Seperti kalian pernah mungkin main ya, kalian Cilemah Abang. Selalu kalian lewati, ada yang melewati Cilemah Abang ya. Itu kalau kalian kalau dari sekolah gitu ya, yang mau ke pasar Roxy gitu lewat jalan Cimandiri, bukan jalan itu ya, karena kalian lihat di sebelah sungai itu adalah kawasan industri, sebelahnya atau yang di jalannya itu yang ada jalan rayanya itu adalah kawasan perumahan. Itu salah bentuk aglomerasi ya. Oke, berikutnya konsep nilai kegunaan. Nah, ini juga salah satu konsep dasar ya. Nilai kegunaan fenomena atau sumber daya alam di permukaan bumi bersifat relatif dan tidak sama semua golongan masyarakat tertentu. Nah, Bapak kan ambil contoh begini. Misalnya ada sebuah tanah misalnya ya. Ada sebuah tanah yang satu tanahnya berada pas di perempatan sebuah jalan desa misalnya. Yang berikutnya ada tanah satu lagi berada di dalam dia masuk gang atau jauh dari jalan raya. Kira-kira yang lebih mempunyai nilai guna yang mana, atau katakanlah nilai guna kita sama dengankan dengan mahal misalnya. Lebih mahal mana? Yang tanah pertama yang berada pas di perempatan sebuah jalan desa atau jalan umum. Yang B, ada tanah yang sudah jauh dari jalan masuk gang. Kira-kira yang mana yang mahal? Ya, betul. Yang mahal pasti yang tanah A. Sedangkan tanah B walaupun mungkin bisa jadi luas, tapi harganya murah. Kenapa? Pertama tadi berkaitan dengan konsep yang aksesibilitas atau keterjangkauan. Misalnya, si A mau bangun rumah, kira-kira biayanya lebih mahal tanah A atau tanah B? Yang tadi yang dipegang. Ya tentu yang lebih mahal dari tanah yang ada di masuk gang itu ya. Kenapa lebih mahal? Material atau bahan bangunan yang akan menjadi bahan untuk membangun rumah akan 2 kali lebih mahal ketimbang yang tadi, yang tanah A itu yang di perempatan. Barang akan turun langsung di tanah itu. Sedangkan yang B, barang itu akan diangkut lagi ya. Akan diangkut lagi ya ke ini oleh orang tersebut ke dalam. Jadi biaya akan lebih mahal lagi. Ya, itu baru tanah, belum yang lainnya ya. Belum yang lainnya. Nilai kegunaannya banyak lah ya. Semua nilai kegunaan. Berarti ya kalau bicara dulu ya,
jajahan Belanda itu banyak ya. Jajahan Belanda itu banyak, tapi yang memiliki nilai guna yang bagus, yang banyak, yang punya nilai ekonomis itu Indonesia ketimbang negara jajahan yang lain. Karena tadi Indonesia banyak rempah-rempah dan yang lain. Ya, nilai guna itu ya tadi sehubungan dengan seberapa manfaat dari sebuah fenomena atau sebuah objek di muka bumi terhadap orang yang memanfaatkannya. Itulah kesimpulan dari bapaknya. Ya, nilai guna seperti itu. Ya, oleh golongan tertentu tidak ya, cuma beda gitu ya, beda ini. Orang akan menganggap beda akan sebuah karena beda lagi misalnya. Sawah misalnya. Di kampung banyak sawah akan menambah prestis seorang yang memiliki sawah tersebut. Beda dengan di kota, ya banyak sawah atau luas sawah kan beda di kota, bukan sawah ya. Bisa jadi pendidikan, semakin tinggi pendidikan orang tersebut akan semakin menambah prestis tersebut atau jabatan. Beda dengan yang tadi. Nah, itulah maksudnya nilai guna. Jadi nilai guna sebuah sawah akan sangat bermanfaat bagi petani di desa ketimbang bagi seorang pejabat di kota. Oke. Lalu konsep interaksi dan interpedensi. Pada setiap wilayah cara mengembangkan potensi sumber daya tidak sama. Nah, inilah menariknya anak-anakku sekalian, rasa syukur kita harus benar-benar kita tingkatkan lagi. Karena kenapa? Nah, inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala di dalam menyebarkan sumber daya alamnya. Tidak semuanya ada di satu tempat. Tidak semuanya terpenuhi dalam satu tempat. Menariknya ini. Nah, ini rasa syukur kita. Dengan adanya berbeda-beda, dengan adanya tidak sama dalam satu wilayah akan menyebabkan saling membutuhkan satu sama lain. Ya, saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga apa yang terjadi ya? Interaksi atau saling mempengaruhi, interdependensi satu dengan yang lainnya. Inilah yang menarik di ilmu geografi. Ada konsep saling interaksi akibat kekurangan sebuah sumber daya, atau ada yang saling mempengaruhi ya. Karena tadi kekurangannya dari satu sumber daya. Oke. Jadi itu bentuk dari konsep interaksi dan interdependensi. Contohnya begini. Sebuah kota tidak akan pernah bisa sukses kalau dia tidak membutuhkan desa. Apa yang dibutuhkan kota dari desa? Yaitu bahan pangan. Dan tidak mungkin dipenuhi oleh kota. Karena lahan atau wilayah sudah tidak bisa untuk mau ditanami. Nah, ada di desa yang masih luas wilayahnya bisa ditanami oleh pangan. Maka kota membutuhkan desa. Interdependensi gimana saling mempengaruhi atau saling ini? Ya, bisa jadi akibat itu desa akan menjadi berpengaruh terhadap kota, baik untuk orangnya, pangannya dan yang lain. Seperti itu contohnya ya. Lanjut. Nah, konsep diferensiasi area tadi, tadi Bapak sampaikan bahwa suatu tempat di muka bumi ini tidak akan pernah terpenuhi dalam satu tempat. Semua hal akan membutuhkan tempat yang lain. Ini harus dipahami. Kalian seorang yang mempelajari geografi jangan pernah iri dengan kekayaan dan sumber daya orang lain atau wilayah lain. Karena tadi kita ditakdirkan di semua tempat tidak ada yang sama. Apa yang harus dan nantinya apa yang terjadi? Tadi interaksi dan interdependensi. Nah, inilah bahwa semua wilayah di muka bumi akan selalu berbeda. Yang satu kurang, yang satu kelebihan, yang kurang meminta yang lebih. Yang lebih akan diberikan ke yang kurang. Maka terjadilah interaksi. Bahkan tidak lebih dari interaksi.
Dulu mungkin kalian pernah dengar namanya fasisme ya, negara fasis, negara yang menguasai negara lain. Itu bukan karena gimana ya, bukan karena keinginan yang lain tadi, karena kekurangan bahan-bahan, baik itu untuk industri, baik itu untuk warganya sendiri, maka dia. Oke, selanjutnya di materi yang kedua ya, atau di topik yang kedua ya, yaitu prinsip geografi. Nah, ini adalah salah satu topik yang kedua. Setelah tadi kita mempelajari 10 konsep dasar geografi, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip geografi. Nah, nggak terlalu banyak ya, Bapak akan skip aja karena kalian kembali lagi Bapak arahkan untuk bisa literasi di buku ini. Jadi Bapak tidak akan panjang lebar. Ada 4 prinsip ya, prinsip interrelasi, prinsip persebaran, prinsip deskripsi, dan prinsip kronologi. Oke, jadi penjelasannya lebih lanjut tentang fenomena geografi secara detail. Penjelasan tersebut disertai peta, tabel, grafik, diagram, citra, dan media lain yang mendukung. Pendeskripsian suatu fenomena geografi didasarkan pada fakta, gejala, dan sebab akibat secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi deskripsi itu menceritakan atau menjelaskan. Contohnya, penjelasan mengenai persebaran sumber daya alam di Indonesia dilengkapi dengan peta, tabel, ataupun diagram. Kemarin udah ya, kalian suruh Bapak membuat peta tematik. Jadi itu mendeskripsikan. Jadi gambar-gambar yang kalian pasang tempel itu kan itu adalah deskripsinya. Lanjut, prinsip persebaran. Prinsip persebaran artinya bahwa gejala, penampakan, dan masalah yang terdapat di ruang muka bumi bersebar sangat bervariasi. Jadi tadi ya, masih ingat mungkin diferensiasi area, salah satunya ya, bahwa fenomena-fenomena yang ada di muka bumi ini tidak merata ya, tersebar dengan berbagai gejala, penampakan, dan masalah yang terdapat di ruang di muka bumi. Ya, contohnya persebaran jenis tanah di Indonesia berbeda-beda setiap wilayah, atau persebaran penduduk, kepadatan penduduk, dan yang lainnya. Jadi setiap wilayah berbeda-beda. Prinsip yang begitunya interrelasi dan keterkaitan. Tadi sempat disinggung bahwa karena tadi ada perbedaan fenomena atau sumber daya, maka perbedaan pada itu saling berhubungan satu sama lain. Yang tadi dicontohkan bahwa di satu wilayah kurang, maka akan membutuhkan di wilayah yang lain. Di wilayah yang berlebihan akan diekspor ke yang kekurangan. Itu maksudnya interrelasi dan keterkaitan satu sama lain. Jadi bisa interrelasi artinya bahwa antara komponen atau aspek lingkungan geografi ada hubungan timbal balik atau saling berkaitan. Atau sama halnya dengan tadi, kalau itu wilayah ya, yang kemarin tadi konsep tadi. Tapi ini mah di dalam suatu wilayah pasti ada hubungan antara komponen-komponen yang ada di wilayah tersebut. Sama prinsipnya. Kalau yang tadi berkaitan dengan wilayah satu dengan wilayah lain, sedangkan yang ini adalah berkaitan dengan komponen-komponen yang ada pada wilayah tersebut. Dan itu anehnya unik, beda-beda antar wilayah. Ya, antar wilayah. Yang satu misalnya manusia membutuhkan lahan pertanian sawah. Oh, yang lainnya ternyata beda lagi, membutuhkan lahan perkebunan. Ya, itu beda-beda walaupun sama-sama orang yang mengelola. Tanah longsor terjadi karena adanya penggunduhan hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya gitu. Jadi tidak mungkin ada tanah longsor kalau tidak ada penyebabnya. Penyebabnya adalah penggunduhan hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lanjut, yang terakhir prinsip kronologi, yaitu prinsip yang dapat diartikan sebagai analisis suatu fenomena besar menggunakan gabungan dari prinsip deskripsi, persebaran, dan interrelasi. Ini gabungan ya, bergabungnya 3 prinsip sebelumnya menjadi satu prinsip yang utuh, yang holistik ya, yang menyeluruh, tidak parsial, tidak satu-satu, tapi semuanya digabung. Contoh di sini, tanaman teh dapat tumbuh subur di daerah pegunungan yang memiliki udara sejuk. Nah, ini gimana, dari mana? Oh, dari iklim, dari ketinggian, dari suhu, dan seterusnya. Ini bergabung menjadi sebuah kronologi atau sebuah
semacam sebuah kesimpulan yang utuh dari 3 prinsip sebelumnya. Nah, itu 4 prinsip pada geografi. Oke, ini pendekatan. Berikutnya kita membicarakan pendekatan. Semua ilmu anakku sekalian punya pendekatan. Sejarah punya pendekatannya, ya. Matematika punya pendekatannya, ya. Ekonomi punya pendekatannya. Semua memiliki pendekatan, termasuk geografi. Nah, di dalam geografi memiliki 3 pendekatan. Pertama, keruangan, kewilayahan, dan ekologi. Atau ada yang membalik begini, pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, pendekatan kewilayahan, sama saja. Ya, intinya sama saja. Nah, satu pendekatan keruangan, pada pelaksanaan pendekatan keruangan ini harus tetap berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu prinsip penyebaran, interaksi, dan deskripsi. Dalam analisis keuangan harus diperhatikan adalah penyebaran penggunaan ruang yang telah ada, penyediaan ruang yang akan digunakan untuk perbaikan kegunaan yang telah. Ya, jadi ya sangat diperhatikan masalah untuk apa tempat tersebut atau daerah tersebut. Misalnya kalau di Jakarta ada namanya ruang terbuka hijau misalnya. Nah, ada ruang lagi perkantoran, ada ruang lagi rekreasi anak dan seterusnya. Yang itu harus di penggunaannya seperti apa, penyediaannya bagaimana. Jadi pendekatan keruangan yang sifatnya ya sangat kental dengan keruangan. Lalu ada pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ekologi adalah sebuah metodologi untuk mendekati, menelaah, dan menganalisis gejala atau masalah geografi, menerapkan konsep, prinsip, dan ekologi. Jadi ini semua berkaitan dengan kelingkungan, baik dari konsepnya maupun dari prinsipnya. Pendekatan kalau ke lingkungan juga, kalau tidak salah yang Bapak belajar ini namanya ilmunya biogeografi, ya, ekologi, ya. Ini memang dekat-dekat dengan biologi lah. Jadi bagaimana geografi dilihat dari lingkungan. Jadi kerangka analisis dalam pendekatan ke lingkungan ini tidak hanya mengaitkan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan alam saja, tapi harus dikaitkan dengan fenomena alam dan realita fisik tindakan manusia, perilaku manusia yang meliputi perkembangan ide-ide, nilai geografis, serta kesadaran akan lingkungan. Jadi semua ada, ya. Tapi center point-nya atau pokok bahasanya adalah lingkungan. Ingat ya. Nah, tadi keruangan, sekarang pokok bahasanya ada ke lingkungan. Ya, jadi maksudnya begini nih. Misalnya banjir Jakarta nih. Kalau pendekatan keruangannya bagaimana? Oh, di Jakarta itu ada daerah-daerah penyangga Jakarta seperti Bogor misalnya. Nah, itu dilihat dari keruangannya antara Bogor dengan Jakarta. Beda dengan ke lingkungan. Kalau pendekatan ke lingkungan tidak dilihat secara administratif Bogor dengan Jakarta, tapi dilihat secara ke lingkungannya. Sepanjang sungai itu seperti apa? Apakah gundul, apakah ada penebangan liar, atau ada penyalahgunaan lingkungan, seperti itu melihatnya. Bukan lihat dari sisi administratif kota atau suatu administratif daerah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau pendekatan kompleks atau kompleks wilayah, ini kombinasi, ya. Pendekatannya ada kombinasi antara analisis keruangan dan analisis lingkungan. Pada pendekatan ini sebagian ajang penelitian didekati atau dihampiri dengan dasar konsep area differentiation, yaitu konsep yang menengah-tengahkan antara interaksi antar wilayah dan berkembang karena adanya perbedaan karakteristik antar wilayah yang satu dengan yang lain, dan di samping itu memperhatikan distribusi fenomena yang menjadi sasaran peneliti serta interaksi antar variabel manusia dengan lingkungan alam secara timbal balik. Nah, ini disebut pendekatan kewilayahan, itu pendekatan yang sangat kompleks, ya. Jadi tadi masalah banjir itu tidak bisa didekati oleh lingkungan dan tidak bisa juga menjadi tanggung jawab wilayah satu dengan wilayah lain. Maka dia harus holistik, digabungkan antara lingkungan dan keruangan. Dilihat sisi tengahnya, tarik tengahnya bagaimana, nanti akan ketemu menjadi sebuah penyelesaian masalah wilayah. Jadi nggak bisa ini tanggung jawab lingkungan si kota Bogor misalnya, ini tanggung jawab lingkungan kota Jakarta karena
sampah yang tidak begitu. Tapi kalau kompleks saya melihat kenapa bisa banyak sampah, kenapa bisa terjadi banjir banjir kiriman gitu. Itu semua digali. Jadi sebuah penyelesaian masalah. Oke, itu ya. Tapi sebentar sebelum kita akhiri, tadi kita akan menjawab pertanyaan dari apresiasi. Nah, ini tadi sempat ya, kalau kalian memperhatikan tidak di skip atau tidak mengkira-kira, tadi sudah dijelaskan bahwa gambar ini adalah lebih condong ke konsep mana? Konsep jarak. Oke, masih ingat konsep jarak ada berapa? Ada jarak geometrik, ya, ada jarak multidimensi, dan ada jarak ekonomis gitu ya. Jadi konsep jarak. Nah, jadi antara jarak Jakarta dengan Bandung itu walaupun bisa ditempuh lebih cepat ya, beda dengan antara Bekasi dengan Jakarta gitu ya, di jarak. Oke, di jarak. Yang berikutnya adalah konsep apa? Oke, terima kasih yang sudah tahu ya. Berarti kalian memperhatikan video pembelajaran Bapak dari awal. Ini adalah konsep morfologi, betul. Jadi morfologi di permukaan bumi ini tidak sama. Salah satunya ya seperti ini ya. Dan ini tidak cocok untuk dihuni oleh manusia. Kenapa? Karena kelandaiannya atau kemiringannya lebih dari atau kurang dari 45. Jadi nggak bisa ditempati ya. Tidak akan pernah bisa sampai kapanpun. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi anak-anakku sekalian, tonton sampai habis video pembelajaran ini. Jangan di skip, jangan dipercepat. Lalu yang belum subscribe atau yang baru gabung, silahkan subscribe video ini supaya Bapak bersemangat lagi dalam membuat konten-konten video di channel GeoBit ya, atau G30bit yang Bapak namai. Jadi terima kasih. Jangan lupa absennya ya, absen, presensinya, dan penilaian hariannya. Ingat, kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena semakin nanti kalian berleha-leha akan semakin banyak tagihan-tagihan dan tugas-tugasnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.